Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anakku semua kabarnya? Ibu harap semuanya sehat ya. Nah, perkenalkan, Ibu adalah Ibu Syamsinar atau bisa juga disapa Ibu Sinar. Di sini Ibu membuat video pembelajaran yang akan membahas mengenai apa-apa saja sih struktur cerpen itu atau cerita pendek. Nah, sebelum memasuki tentang struktur cerpen ini, Ibu terlebih dahulu akan merefreshing kembali tentang apa sih cerpen itu. Nurgianto pada tahun 2007 mengatakan bahwa cerpen merupakan salah satu bentuk karya sastra yang sangat sederhana karena disajikan lebih singkat dibandingkan dengan karya sastra lainnya seperti novel, roman, dan juga drama. Nah, teks cerpen ini memiliki struktur yang lengkap dan saling berkaitan. Menurut Kemendikbud pada tahun 2014, struktur pembangun teks cerpen ini terdiri dari 6. Yang pertama ada abstrak. Nah, abstrak ini merupakan bagian yang menceritakan tentang keseluruhan isi cerita atau ringkasan dari isi cerita. Nah, abstrak ini bersifat opsional, yang artinya boleh ditulis ataupun tidak ditulis. Kemudian struktur yang kedua ada orientasi. Menurut Tarigan pada tahun 2011, orientasi ini merupakan bagian yang menjelaskan tentang perkenalan tokoh, sifat tokoh, pencerminan situasi tokoh, perencanaan konflik, dan pemberian petunjuk resolusi fiksi. Jadi tokoh dan latar cerita ini akan terlihat pada bagian orientasi ini. Kemudian struktur yang ketiga ada komplikasi. Nah, menurut Tarigan pada tahun 2011, komplikasi merupakan bagian dari dikembangkannya sebuah konflik. Nah, segala kerumitan akan bermunculan. Tokoh utama akan mengalami gangguan dan halangan untuk mencapai tujuannya. Puncak dari konflik ini yaitu klimaks, yakni konflik terbesar dalam akan dialami oleh tokoh utama kita ini. Kemudian struktur yang keempat ada evaluasi. Nah, evaluasi ini ditandai dengan munculnya petunjuk-petunjuk untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, setelah masalah sudah pada puncaknya, penulis akan menggiring pembaca untuk menemukan solusi permasalahan tersebut. Nah, tahap evaluasi ini muncul ketika konflik mulai diarahkan kepada penyelesaiannya. Kemudian struktur yang kelima ada resolusi. Nah, Tarigan pada tahun 2011 mengatakan bahwa resolusi ini atau denouement ini adalah bagian akhir cerita fiksi. Nah, pada bagian ini masalah-masalah yang dihadapi tokoh utama kita ini akan terselesaikan. Kemudian struktur yang terakhir ada koda. Nah, koda ini merupakan bagian akhir cerita. Biasanya pengarang akan menyisipkan pesan moral atau konflik yang terjadi sebelumnya. Nah, di keenam struktur ini sebenarnya ada dua yang bisa dimasukkan atau tidak, atau bersifat opsional, yakni yang pertama itu yang abstrak tadi, dan yang kedua itu koda ini. Jadi penulis bisa menuliskan atau tidak. Nah, anak-anakku sekalian, mungkin itu saja yang sempat Ibu sampaikan kepada kalian semua. Semoga dapat dipahami, dapat bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap semangat, rajin belajar. Jika ada salah kata dari Ibu, mohon dimaafkan. Nanti kita akan diskusi-diskusi kembali mengenai apa yang sudah didengarkan pada video pembelajaran hari ini. Ibu nanti akan memberikan tugas ya. Jadi tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.